Kira-kira 700 tahun lalu, wilayah yang sekarang ini kita sebut Lumajang diperintah oleh Adipati Arya Wiraraja. Pemberian kekuasaan ini sebagai hadiah dari Raja Majapahit kepada Arya Wiraraja yang telah banyak berjasa kepada Majapahit. Kediaman Arya Wiraraja dalam benteng yang dipakai oleh prajurit Kadipaten untuk berlatih keprajuritan saat ini kita kenal dengan sebutan Desa Biting. Setelah 35 hari Adipati Arya Wiraraja meninggal, daerah Biting diserang oleh prajurit Majapahit tanpa perlawanan kembali dari masyarakat. Akhirnya mereka mengungsi keluar daerah yang mereka anggap aman, di antaranya hutan-hutan kecil sekitar daerah tersebut. Tidak ketinggalan, Demang Ploso pun ikut mengungsi. Demang Ploso adalah Demang yang saat itu hidup di zaman tersebut. Beliau mempunyai abdi kinasi yang sangat setia. Abdi kinasi mencari Demang Ploso yang saat itu berpencar dalam pengungsian. Rumah Demang Ploso sudah tidak berpenghuni. Karenanya, abdi kinasi hanya bisa mengamankan barang-barang Demang Ploso yang sangat berharga. Dengan memanggul barang tersebut, abdi kinasi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan mencari di mana Demang Ploso dan keluarganya mengungsi. Sementara abdi kinasi belum bertemu dengan tuannya, dia ingin menitipkan barang yang dibawanya ke tempat yang aman, yaitu tempat Empu Teposono di Padepokan Teposono. Mereka berunding untuk menyimpan barang dengan janji jika abdi kinasi sudah bertemu dengan Demang Ploso, barang itu akan diambil kembali. Bersama Empu Teposono, 5 cantriknya dan abdi kinasi mencari tempat untuk menyimpan barang tersebut. Di sekat pohon besar, di sekitar danau kecil yang ada di daerah itulah, mereka akan menyimpan cepu-cepu yang isinya perhiasan berharga. Kebetulan di dekat pohon tersebut, ada sebongkah batu sebesar kerbau. Disitulah mereka akan menyimpannya. Batu itu tidak bisa diangkat, meskipun dengan cara apapun, sehingga mereka menyerah dan mengadukan hal tersebut kepada Empu Teposono. Empu Teposono segera memerintahkan supaya mereka menjauhkan diri dari batu besar tersebut. Sang empu masuk ke dalam biliknya, mengambil keris Aji Pameleng dan bersemedi meminta kepada Yang Maha Agung agar batu besar itu bisa terangkat. Berdebar hati mereka menanti apa yang akan terjadi. Tidak lama terdengarlah suara gemuruh dari dalam batu dan timbullah lubang kecil dari batu itu. Berjuta-juta pasir tersembur dari lubang tersebut. Empu Teposono menghentikan semedinya dan keluar sambil membawa tongkat gemilingnya, menghampiri batu yang sudah tidak menyemburkan pasir lagi, dan diikuti para cantrik serta abdi kinasi yang masih berdebar-debar. Tongkat gemiling Empu Teposono digunakan untuk memindahkan batu besar itu ke tengah danau. Anehnya, batu besar itu dengan ringannya meluncur ke tengah danau. Batu itu terapung-apung tertiup angin, sedangkan abdi kinasi dan beberapa cantrik menggali lubang bekas batu itu berada dan menyimpan cepu-cepu itu. Setelah itu, abdi kinasi meneruskan perjalanan mencari tuannya ke daerah pengungsian. Puluhan tahun telah berlalu. Empu Teposono telah meninggal. Para cantrik kembali ke rumah masing-masing. Danau kecil tempat batu terapung itu semakin melebar. Batu terapung tersebut lama-kelamaan habis terguyur oleh air hujan. Tinggallah danau yang sering dikunjungi penduduk digunakan untuk mandi. Tempat ini diberi nama Selo Kambang. Selo Kambang dipercayai dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.